Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa bermuajahah bil wujuh hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita senantiasa diberikan kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum materi dimulai, mari kita sejenak berdoa agar hati dan pikiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemudahan agar bisa mengambil ilmu dan pelajaran dalam setiap langkah hidup kita. Biniyatid du'a liridha'illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membentuk pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari beberapa kisah pemuda teladan yang termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali mengisahkan tentang sosok pemuda yang ideal, bahkan menjadikannya teladan sepanjang zaman. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang gigih menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya. Sungguh beliau merupakan imam yang patut dijadikan teladan sekaligus hanif atau pasrah, dan beliau bukanlah pelaku atau orang yang musyrik. Putra beliau ini bernama Ismail alaihissalam, menjadi contoh pemuda yang berhati jujur dan suci. Saat Nabi Ibrahim mengabarkan adanya sebuah wahyu bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya, Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail menjawab kepada ayahanda, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Ini termasuk atau termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Kemudian dalam Al-Quran juga mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal atau terpandang sebagai nabi yang tampan pada masanya. Beliau, Nabi Yusuf, diberi karunia berupa ketampanan, tetapi juga beliau diberikan ujian dari ketampanan tersebut. Waktu itu beliau dirayu oleh seorang wanita dari anak pembesar di negara Mesir bernama Siti Zulaiha atau Zulaikha. Siti Zulaikha ini suatu ketika pernah bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu karena ketampanannya, Zulaikha merasa jatuh cinta atau mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan berbagai cara, Siti Zulaikha ini pernah suatu ketika merayu atau menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi Nabi Yusuf dengan keteguhan hati, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menolak. Sampai-sampai pada akhir cerita, Nabi Yusuf ini berhasil meneguhkan hati Siti Zulaikha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Siti Zulaikha bisa masuk Islam dan bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kisah yang selanjutnya yaitu kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah 7 pemuda bersama seekor anjing yang bernama Kitmir. Mereka bertujuh hidup pada masa kerajaan Raja Dicyanus, atau raja di mana pada waktu itu raja yang bengis atau yang jahat terhadap masyarakat atau orang-orang yang tidak mengikuti dengan perintahnya. Kemudian 7 pemuda ini atau 7 Ashabul Kahfi ini pergi ke sebuah gua untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara atau prajurit Raja Dicyanus. Kemudian dengan kuasa Allah mereka diselamatkan oleh Allah dengan ditidurkan selama kurang lebih 309 tahun dari penguasa kezaliman setempat. Kemudian dari kisah ini diabadikan dalam sebuah di Al-Quran surat Ashabul Kahfi ayat 13. Itulah beberapa kisah pemuda teladan. Mereka hebat bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan kuat, tetapi memiliki keimanan yang luar biasa. Iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, lalu diwujudkan dalam tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang mari kita bercermin. Apakah kita sudah sebagai pemuda muslim yang memiliki keimanan yang prima? Apakah kita sudah melatih diri agar hidupnya sejalan dengan syariat Islam? Apakah kita tidak mudah hanyut dalam godaan duniawi, atau apakah kita sudah memperbanyak ilmu agar hidup kita semakin mudah? Itulah sikap hidup yang semestinya diperjuangkan oleh pemuda di masa kini. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 berkaitan dengan tema hari ini adalah ketaatan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ini ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan waktu itu penolakan para prajurit untuk masuk ke api atau ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tidak diikuti oleh Nabi SAW. Kemudian dari rombongan itu mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Kemudian dari Al-Quran surat An-Nisa ini mengandung beberapa tafsir. Dalam memahami Al-Quran, tidak cukup hanya berdasarkan terjemah Al-Quran semata, tetapi kita juga harus berlandaskan kepada buku tafsir yang muktabar atau terkenal, yang kitab tafsirnya yang isinya sudah teruji kebenarannya. Berikut ini beberapa kandungan surat atau kandungan isi mengenai tafsir Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 berkaitan dengan taat. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah dan Rasulullah.
serta taat kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafsir yang ketiga adalah mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri atau seorang pemimpin, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu. Dengan catatan, ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Al-Quran atau aturan Allah dan Rasulullah. Kemudian tafsir yang selanjutnya adalah ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip atau aturan yang ada. Kemudian tafsir yang selanjutnya, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya adalah dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis tentang dengan menggunakan ijtihad. Atau dalam kita keseharian sebagai orang NU itu al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kemudian sebagai upaya untuk memahami lebih jauh tentang ketaatan, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, organisasi, dalam lingkup yang besar negara, atau bahkan sebuah umat yang melingkupi seluruh dunia. Sebab kata ta'ah atau taat diulang ratusan kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Al-Quran, kata ta'ah identik dengan kebaikan. Sebab istilah ini biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Apabila seseorang semakin baik keberagamaannya atau agamanya, maka semestinya sudah kuat atau semakin kuat nilai ketaatannya. Jika kita temukan kebalikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang tersebut bisa kita nilai keberagamaannya itu masih belum utuh atau masih separuh-separuh, seperti itu. Kemudian Islam juga menggariskan bahwa ketaatan sangat terkait dengan dasar, landasan atau motif seseorang. Boleh jadi ada seseorang berbuat benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika memiliki motif atau niat lain selain tertuju kepada Allah, maka itu tidak dinamakan sebagai ketaatan. Kemudian jalan lurus itu lebar dan panjang. Setiap orang beriman dapat menempuhnya asalkan niat dan praktik atau pelaksanaannya dan tujuan akhirnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Islam memiliki pembahasan khusus perihal ketaatan. Bahkan menempatkan perkara ini sebagai hal yang paling penting atau fundamental dalam ketaatan atau dalam tatanan kehidupan muslim. Benar tidaknya sebuah ketaatan sangat bergantung dari kebenaran dan kemurnian akidah seorang muslim. Ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi hanya karena Allah semata. Berdasarkan landasan ini bisa jadi ada seorang karyawan yang taat kepada pimpinan, namun jika ketaatan itu tidak didasari karena Allah, maka itu tidak dinilai sebagai suatu ketaatan. Berarti dalam hal ini kita meskipun sebagai misalnya seorang bawahan
yang mempunyai seorang atasan, kita tetap harus patuh terhadap ulil amri atau atasan kita, karena sebagai upaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus menaati Allah dan Rasulnya dan kepada para pemegang kekuasaan atau ulil amri. Kenapa? Karena demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi maupun akhirat. Berikut ini sebuah kisah yang patut kita teladani berkaitan dengan taat kepada ulil amri atau kepada seorang penguasa atau seorang imam atau pemimpin. Pada masa Nabi SAW ada seorang laki-laki berangkat berperang, kemudian berpesan kepada istrinya, "Hai istriku, janganlah meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Setelah suaminya berangkat, kemudian ada kabar bahwa ayahnya atau orang tuanya menderita sakit. Wanita tersebut tiba-tiba khawatir atau merasa cemas. Kemudian wanita tersebut mengutus seorang utusan untuk berangkat menemui Rasulullah SAW tentang apa yang harus ia lakukan saat suaminya berangkat berperang. Kemudian utusan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Kemudian Rasul bersabda kepada utusan itu agar dia menaati suaminya. Wanita itu menerima ketetapan Nabi sesuai dengan pesan suaminya untuk tetap atau tinggal di rumah sampai dengan suaminya kembali ke rumah. Kemudian seiring berjalannya waktu, sang suami ini belum juga pulang ke rumah. Dengan perasaan yang cemas dan khawatir, seorang wanita atau dalam hal ini sebagai anak perempuan dari orang tuanya merasa khawatir dan ingin segera menjenguk ayahnya atau orang tuanya. Tetapi wanita tersebut kemudian mengutus utusan dan berangkat lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda kembali dengan jawaban yang sama. Perempuan tersebut untuk tetap tinggal di rumah sampai dengan suaminya kembali. Kemudian wanita tersebut tetap menaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya pada suatu ketika ayahnya wafat dan dia sebagai seorang anak tidak bisa melihat jenazah ayahnya. Dia tetap sabar di rumahnya sampai dengan suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya, dan ayahnya juga diampuni menurut riwayat lain. Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan atau imam kita harus dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita landasi juga taat kepada Rasulullah SAW. Dengan makna seseorang itu hanya boleh menaati pimpinan atau orang tuanya atau pihak lain saat ia yakin bahwa apa yang mereka perintahkan itu benar-benar sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita perlu yang namanya taat kepada ulil amri? Jawabannya adalah karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu atau kita sebagai orang Islam lebih mengetahui urusan keduniawian. Artinya bahwa aturan atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran itu belum terperinci atau belum ditafsil, sehingga
kita diperbolehkan untuk mencari atau berupa ijtihad, mencari secara rinci tentang ijtihad yang melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis yang baru ditemukan pada saat atau zaman sekarang ini. Berpijak dari prinsip tersebut, aturan Allah Subhanahu wa taala tetap kita harus letakkan pada posisi tertinggi. Kemudian setelah itu baru kita letakkan aturan Rasulullah. Kemudian selanjutnya aturan yang disusun oleh ulil amri atau pemerintah atau pemimpin setempat. Meski sekali lagi ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah atau pihak lain itu harus sejalan pula dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima habbaha wa karih malam yu'mar bima'siyah fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci. Selama itu tidak diperintahkan berbuat maksiat, jika diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Isi dan kandungan hadis tersebut adalah Islam memberi garis yang sangat jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Sejalan dengan itu, perlu ketegasan dalam menolak dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan kesopanan yang tetap dikedepankan. Sebaliknya, menghindari cara-cara kekerasan dan berbuat anarkis jika dalam realitasnya bertentangan dengan aturan agama. Di sisi lain, landasan ini menyebabkan seseorang tidak taat secara membabi buta kepada siapapun yang namanya manusia, sebab ia harus mengetahui benar bahwa siapapun orangnya dapat saja berbuat keliru, khilaf, salah, sehingga tidak ada kewajiban taat secara mutlak kepada manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul serta kepada ulil amri atau kepada pemimpin atau pimpinan. Sekian dari saya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.